Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hablul Haq selaku dosen mata kuliah psikologi agama dan teman-teman PAI kelas 5C yang insya Allah berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja perkenalkan, nama saya Niza Lutfiana Dewi. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Konversi Agama. Materi yang pertama yaitu pengertian konversi agama yang akan disampaikan oleh saudari Seilawan Azizah. Kemudian materi yang kedua yaitu proses terjadinya konversi agama yang akan disampaikan oleh saudari Devi Agustina Nopitasari. Kemudian materi yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama yang akan disampaikan oleh saudari Iwana Zulfatun Nikmah. Kemudian materi yang keempat yaitu dampak sosial konversi agama yang akan saya sampaikan sendiri. Kemudian yang kelima yaitu jenis konversi agama yang akan disampaikan oleh saudari Halimatus Maulidah. Baiklah, kepada pemateri yang bertugas kami persilahkan. Yang pertama mengenai pengertian konversi agama. Konversi agama atau religious conversion secara umum dapat diartikan dengan berubah agama atau masuk agama. Secara etimologi, konversi berasal dari kata conversio yang berarti tobat, pindah, dan berubah agama. Kata conversion mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain atau change from one state or from one religion to another. Jadi, konversi agama itu merupakan berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama yang lain. Secara khusus, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan konversi agama. Antara lain yang pertama yaitu Heyrich. Heyrich mendefinisikan bahwa konversi agama adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berpindah dari suatu sistem kepercayaan dan agama ke suatu sistem kepercayaan dan agama yang lain, dan berbeda dengan sistem kepercayaan dan agama sebelumnya. Yang kedua yaitu W.H. Charles dalam The Psychology of Religion mendefinisikan konversi agama merupakan sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Yang ketiga, James mendefinisikan konversi agama yaitu berubah digenerasikan untuk menerima kesukaan atau menjalani pengalaman beragama untuk mendapatkan kepastian adalah banyaknya ungkapan pada proses baik itu berangsur-angsur atau tiba-tiba yang dilakukan secara sadar dan terpisah-pisah, kurang bahagia dalam konsekuensi penganutnya yang berlandaskan kenyataan beragama. Yang keempat yaitu menurut Weber dan Dirkheim. Menurutnya konversi agama ada tiga. Yang pertama yaitu kecenderungan masyarakat pada doktrin keagamaan tertentu. Yang kedua adalah beberapa ide agama mencerminkan karakteristik kondisi manusia yang sangat universal. Ketiga adalah perubahan sosial khusus di organisasi yang mengakibatkan hilangnya konsensus budaya yang solidaritas kelompok membuat manusia berada dalam situasi atau mencari komunitas, yakni pencarian nilai-nilai baru yang akan menjadi anutan mereka dan kelompok-kelompok di mana mereka akan bergabung. Selanjutnya, menurut Jalaluddin terdapat ciri-ciri atau karakteristik dari konversi agama, yaitu yang pertama
adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan keyakinan yang dianutnya. Kedua, perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan yang cukup lama maupun cepat. Ketiga, perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, akan tetapi juga termasuk pada perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, perubahan tersebut juga tidak terlepas dari peran Tuhan. Selanjutnya, M.T. Penido berpendapat bahwa konversi agama memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu unsur yang berada dalam diri seseorang atau endogenous origin, yaitu proses perubahan yang terjadi di dalam diri individu atau kelompok. Yang kedua yaitu unsur dari luar diri seseorang atau exogenous origin, yakni proses perubahan yang berasal dari luar diri individu atau dari kelompok atau komunitas tertentu, sehingga mampu menguasai kesadaran individu yang bersangkutan untuk berpindah agama dan keyakinan. Saya, Devi Agustina Nopitasari, akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai proses terjadinya konversi agama. Proses terjadinya konversi agama ini menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemugaran sebuah gedung yang dibongkar dan pada tempat yang sama didirikan bangunan baru yang lain dan sama dari bangunan sebelumnya. Demikian pula seseorang atau sekelompok orang yang mengalami konversi agama. Segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya atau agama, maka setelah terjadi konversi agama pada dirinya secara spontan pula yang lama ditinggalkan sama sekali. Segala bentuk perasaan batin terhadap kepercayaan lama seperti harapan, rasa bahagia, keselamatan, dan kemantapan berubah menjadi berlawanan arah, sehingga timbullah gejala baru berupa perasaan serba tidak lengkap dan tidak sempurna. Gejala ini menimbulkan proses kejiwaan dalam bentuk merenung, timbulnya tekanan batin, penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan perasaan susah yang ditimbulkan oleh kebimbangan. Adapun Carrere membagi proses konversi agama ini ke beberapa tahap. Yang pertama, yaitu tahap terjadinya disintegrasi sintetis kognitif atau kegoncangan jiwa dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami. Yang kedua yaitu tahap reintegrasi atau penyatuan kembali. Kepribadian berdasarkan konsepsi agama. Dengan adanya reintegrasi ini, maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur lama. Kemudian yang ketiga, tahap tumbuh sikap menerima konsepsi atau pendapat agama yang baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. Yang keempat yaitu tahap timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan. Sedangkan Zakiyah Darajat memberikan pendapatnya, proses dari konversi agama ini menjadi 5 tahap. Yang pertama, masa tenang. Pada masa tenang ini, kondisi seseorang berada dalam keadaan yang tenang karena masalah agama belum mempengaruhi sikapnya. Terjadi semacam sikap a priori atau belum mengetahui terhadap agama. Keadaan yang demikian dengan sendirinya tidak akan mengganggu keseimbangan batinnya hingga ia berada dalam keadaan tenang dan tentram.
segala sikap dan tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh, tak acuh atau menentang agama. Kemudian yang kedua yaitu masa ketidaktenangan. Tahap ini berlangsung jika masalah agama itu telah mempengaruhi batinnya, mungkin dikarenakan suatu krisis, musibah, ataupun perasaan berdosa yang dialami. Hal tersebut akan menimbulkan semacam kegoncangan dalam kehidupan batin, sehingga menyebabkan dalam bentuk rasa gelisah, panik, putus asa, ragu, tegang, dan bimbang. Perasaan tersebut akan menyebabkan seorang itu lebih sensitif dan hampir putus asa dalam hidupnya dan mudah terkena sugesti. Kemudian yang ketiga yaitu masa konversi. Nah, di tahap ini terjadi setelah konflik batin itu mengalami keredaan karena kemantapan batin telah terpenuhi berupa kemampuan menentukan keputusan untuk memilih yang dianggap serasi ataupun timbulnya rasa pasrah. Keputusan ini memberikan makna dalam menyelesaikan pertentangan batin yang terjadi, sehingga terciptalah ketenangan dalam bentuk menerima kondisi yang dialami sebagai petunjuk ilahi. Karena di saat ketenangan batin itu terjadi, dilandaskan atas suatu perubahan sikap kepercayaan yang bertentangan dengan sikap kepercayaan sebelumnya, maka disinilah terjadi proses konversi agama. Kemudian yang keempat yaitu masa tenang dan tentram. Masa ini berbeda dengan masa tenang dan tentram pada tahap sebelumnya. Kalau pada tahap sebelumnya itu tahap tentram dan tenangnya itu karena sikap yang acuh tak acuh, maka ketenangan dan ketentraman pada tahap kedua ini karena kepuasan terhadap keputusan yang sudah diambil. Artinya kepuasan tersebut itu timbul karena telah mampu membawa suasana batin menjadi lebih mantap. Kemudian yang kelima, masa ekspresi konversi. Pada tahap ini sebagai ungkapan dari sikap menerima terhadap konsep baru dari ajaran agama yang diyakininya, maka akan terwujud dari tindak tanduk dan sikap hidupnya yang diselaraskan dengan ajaran dalam bentuk amal perbuatan yang serasi dan relevan, sekaligus merupakan pernyataan konversi agama itu dalam kehidupan. Sedangkan menurut Washim, secara garis besar ini membagi proses konversi agama menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu masa gelisah atau uncertain. Kegelisahan atau ketidaktenangan ini karena adanya gap antara seseorang yang beragama dengan Tuhan yang disembah, ditandai dengan adanya konflik dan perjuangan mental aktif. Kemudian yang kedua yaitu adanya rasa pasrah, pertumbuhan dan perkembangan yang logis, yakni tanpa adanya realisasi dan ekspresi konversi yang dialami dalam hidupnya. Itu tadi materi mengenai proses terjadinya konversi agama. Ada kurangnya saya mohon maaf, bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Iwana Zulfatun Nikmah, absen 26. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh presentator sebelumnya, yakni tentang faktor penyebab konvensi agama. Menurut Multi Ali, faktor yang menjadi penyebab terjadinya konvensi agama antara lain faktor keluarga, seperti keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurangnya mendapatkan pengakuan kaum kerabat lainnya. Nah, kondisi tersebut bisa menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin. Yang kedua yaitu faktor lingkungan tempat tinggal.
Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat akan merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung sampai kegelisahan batinnya hilang. Yang ketiga yaitu faktor perubahan status. Perubahan status terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konvensi agama seperti perceraian, keluar dari sekolah, ataupun perubahan pekerjaan. Yang keempat yaitu faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya konvensi agama. Masyarakat awam yang miskin akan cenderung memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik, karena kebutuhan mendesak seperti sandang dan pangan juga dapat menjadi pengaruh faktor kemiskinan. Yang nomor 5 yaitu faktor pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian kecil saja dari seluruh jumlah anak didik dari sekolah tersebut masuk agama yang dipeluk oleh pendirinya. Hanya sejauh itulah dapat dibenarkan sistem pendidikan lewat persekolahan termasuk faktor pendorong masuknya agama. Menurut Zakiyah Darajat, faktor yang mempengaruhi terjadinya konvensi agama antara lain yang pertama, pertentangan batin dan ketegangan perasaan. Maksudnya seperti ini. Kepanikan atau kegoncangan jiwa itu kan kadang-kadang membuat orang tiba-tiba mudah terangsang melihat aktivitas keagamaan seseorang, atau kebetulan mendengar uraian agama yang mampu menggoyahkan keyakinan sebelumnya, karena yang baru itu dianggapnya dapat memberi ketenangan dan kepuasan batin serta mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua yaitu pengertian hubungan dengan tradisi agama. Faktor pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya di waktu kecil dan keadaan orang tua itu sendiri, apakah termasuk orang yang kuat dan tekun beragama atau tidak. Nah, itu merupakan faktor yang terpenting terjadinya konvensi agama menurut Zakiyah Darajat. Yang ketiga yaitu ajakan dan sugesti. Orang-orang yang sedang gelisah mengalami keguncangan batin atau Orang-orang yang sedang gelisah mengalami keguncangan batin akan mudah menerima ajakan dan sugesti atau bujukan dari orang lain. Apalagi sugesti tersebut menjanjikan harapan akan terlepas dari kesengsaraan batin yang sedang dihadapinya. Nomor 4 yaitu faktor emosional dan kemauan. Nah, dalam proses konvensi agama terdapat 3 pengaruh besar yang bekerja secara bersamaan. Yang pertama yakni kekuatan psikologis. Menurut Penido yang dikutip dari Karir, konvensi agama mengandung 2 aspek, antara lain pertobatan batin yang timbul dari diri seseorang oleh karena kesadaran subjek itu atau kelompok yang bersangkutan, serta pertobatan lahir yang datang dari faktor-faktor luar yang menguasai subjek atau kelompok itu. Nah, kekuatan luar tersebut bisa jadi sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan. Yang kedua yaitu kekuatan sosiologis. Maksudnya, psikologis pertobatan di atas, maksudnya yang dijelaskan tadi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir yakni kekuatan ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi subbab D, yaitu dampak sosial konversi agama. Agama merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi individual di samping yang bersifat sosial. Dalam rangka aktivitas mencapai tujuan hidup beragama adalah tujuan mencapai keselamatan hidup seperti yang diajarkan oleh sistem keyakinan, norma lingkungan atau komunitas keagamaan, dan pemahaman keagamaan mereka. Agama mempunyai makna atau fungsi dalam kehidupan manusia, maka agama merupakan suatu kebutuhan hidup
yang dalam pemenuhan kebutuhannya melalui suatu interaksi dalam suatu sistem yang terbuka dalam diri individu maupun dalam suatu struktur sosial yang plural, yang bisa melahirkan terjadinya suatu tindakan konversi agama sebagai konsekuensi suatu pilihan rasional. Sebagai masyarakat mayoritas umat Islam yang hidupnya berdampingan dengan umat non-Islam termasuk yang telah melakukan konversi agama, juga tidak pernah terjadi permasalahan. Bahkan ada yang satu keluarga yang berbeda agama, tetapi masyarakat justru malah menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan ajaran agama masing-masing. Begitu juga dengan terjadinya konversi agama. Walaupun ada yang belum bisa menerima, hanya beberapa saja, namun tidak sampai menyinggung perasaan orang yang melakukan konversi agama atau umat beragama, dan tidak juga sampai mengucilkannya. Hanya saja terlihat ada sedikit perbedaan dalam berinteraksi, seperti apabila orang yang konversi itu dari agama Kristen ke Islam, maka akan lebih akrab dan leluasa dalam bergaul. Sebaliknya, apabila orang yang konversi itu dari agama Islam ke Kristen, maka hubungan itu secara tidak langsung juga akan langgeng. Kemudian, dampak sosial konversi agama dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, dampak konversi agama terhadap akidah dan ibadah. Sebagai manusia yang beragama harus memiliki dasar nilai-nilai agama, baik dari dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan antar sesama manusia. Dengan memiliki dasar nilai-nilai agama tersebut, dimaksudkan bahwa perilaku seseorang ada hubungannya dengan masalah ibadah, zikir, dan memberi dorongan kepada antar sesama umat beragama untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena beragama merupakan perwujudan sikap dan perilaku manusia yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci, keramat, dan sakral. Dilihat dari sudut sosiologis, agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, dengan harapan seseorang memperoleh kemudahan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Setiap ajaran agama seseorang dianjurkan berakhlak yang baik, sebab akhlak merupakan fondasi utama yang menjadi tumpuan membangun manusia. Kemudian dampak konversi agama yang kedua, yaitu dampak konversi agama terhadap bidang muamalah. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Pengaruh agama dalam kehidupan seseorang adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, dan rasa puas. Pengaruh positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam akan mendorong seseorang untuk mengejar tingkatan kehidupan yang lebih baik. Pengalaman ajaran agama tercermin dari pribadi yang berpartisipasi dalam peningkatan mutu kehidupan tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. Keyakinan akan balasan Tuhan terhadap perbuatan baik telah mampu memberikan ganjaran batin yang akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat tanpa imbalan material. Balasan Tuhan beberapa pahala bagi kehidupan hari akhirat lebih didambakan oleh penganut agama yang taat. Kemudian yang ketiga, yaitu dampak konversi agama terhadap kehidupan rumah tangga. Konversi agama dalam keluarga dapat membawa pengaruh yang besar karena seseorang yang mengalami konversi agama, segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya atau agama, maka setelah mengalami konversi agama akan timbul gejala-gejala baru yang bisa menjadikan seseorang tersebut mempunyai perasaan yang serba tidak sempurna, yaitu rasa penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan bisa menimbulkan tekanan batin karena disebabkan oleh tidak diakuinya sebagai keluarga, merasa tersingkir dari lingkungan. Kondisi yang demikian itu secara psikologis, kehidupan batin seseorang menjadi kosong dan tidak berdaya, sehingga mencari perlindungan lain yang mampu memberikan kehidupan jiwa yang tenang dan tentram.
Proses konversi agama yang dialami seseorang itu berjalan menurut proses kejiwaan seseorang dalam usaha mencari ketenangan batin. Orang-orang mengalami konversi agama, baik orang dewasa maupun remaja, adalah gejala jiwa sebagai hasil interaksi sosial. Abdul Aziz Ahyadi mengemukakan bahwa tingkah laku individu tidak terlepas dari lingkungan hidupnya. Tingkah laku dapat dipandang sebagai interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis konversi agama. Jenis konversi agama ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama konversi internal. Konversi internal ini terjadi saat seseorang pindah dari mazhab dan perspektif tertentu ke mazhab dan perspektif lain, tetapi masih dalam lingkungan agama yang sama. Dan yang kedua, konversi eksternal. Konversi eksternal ini terjadi jika seseorang pindah dari satu agama ke agama yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada teori-teori konversi agama. Yang pertama, teori dari Max Heinrich dan D. Hendro-Puspito. Menurut Heinrich, konversi agama adalah suatu tindakan dengan mana seseorang atau kelompok masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi juga dapat diberi deskripsi sebagai suatu tindakan dengan mana seseorang atau kelompok mengadakan perubahan yang mendalam mengenai pengalaman dan tingkat keterlibatannya dalam agamanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dari pengertian tersebut, konversi agama dipahami sebagai kata masuk atau pindah agama. Kemudian teori yang kedua dari Rambo R. Lewis. Rambo R. Lewis mendefinisikan konversi agama dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama, konversi agama merupakan perubahan sederhana dari adanya sistem keyakinan terhadap suatu komitmen iman atau keyakinan, dari hubungan ikatan anggota keagamaan dengan sistem keyakinan yang satu ke sistem keyakinan yang lainnya, atau dari orientasi yang satu ke orientasi yang lain pada suatu sistem keyakinan tunggal. Kemudian definisi yang kedua, agama merupakan suatu perubahan orientasi pribadi seseorang terhadap kehidupan, dari adanya kehidupan hayalan atau tahayul kepada pembuktian tentang adanya sesuatu yang ilahi, dari suatu keyakinan atas tata aturan atau larangan dan ritual pada sebuah pendirian atau keyakinan yang pasti yang lebih dalam tentang adanya Tuhan, dari keyakinan terhadap sesuatu yang menakutkan, penghukuman, pembalasan Tuhan pada suatu kejujuran, cinta kasih, dan hasrat keinginan agung yang mulia. Kemudian yang ketiga, konversi agama merupakan suatu transformasi kehidupan spiritual atau rohani dari pandangan kejahatan atau ketidakbenaran terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia ini kepada pandangan seluruh ciptaan sebagai suatu kekuasaan atau kesejahteraan milik Tuhan. Dari kebencian diri di dalam tata aturan kehidupan ini untuk kembali memulai sesuatu yang suci abadi. Dari pandangan untuk kepuasan diri sendiri kepada suatu kepastian bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuasaan penuh bagi perasaan manusia. Dari keserakahan kepada perhatian bagi kesejahteraan bersama dan mencari keadilan untuk semua orang. Yang keempat, konversi agama merupakan suatu perubahan yang mendasar tentang kesanggupan mengenai kemampuan untuk meningkatkan kelesuan spiritual atau rohani kepada suatu taraf baru pada keprihatinan, komitmen, dan relasi baru yang mendalam. Dan yang terakhir, konversi agama merupakan suatu usaha berbalik dari kelompok-kelompok keagamaan yang baru, berbagai cara kehidupan, sistem-sistem keyakinan, serta berbagai model hubungan terhadap sesuatu yang ilahi ataupun terhadap kenyataan ilmiah. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.